Lama jadi jadi rindu gitu ya. Kangen untuk dilihat. Sekolahnya update status, kita langsung lihat. I forgive dirimu those who are in need. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita ngobrol di ruang bercerita ini, dan bersyukur tentunya di samping saya ada Ustadz Yusuf. Ustadz, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Kang Yusuf ya, atau Ustadz Yusuf ini tepatnya? Akang lah, orang Sunda. Ya, insya Allah ya Kang Yusuf, mudah-mudahan di lain kesempatan ini momen awal perdana dan kita akan berlanjut gitu. Di tema kali ini tadi ya Kang Yusuf gitu ya, kita akan soalnya biasanya panggil Ustadz kan ya, tapi Akang, tapi lebih mudah memang dan lebih akrab itu dipanggil Akang. Ya. Kang ini kan sekarang sudah menjadi ayah yang memiliki anak jauh dari rumah gitu ya. Cik, saya ingin nanya nih sebelum saya juga akan cerita gitu gimana rasanya gitu. Gimana Kang Yusuf rasanya punya anak jauh dari pandangan gitu, jauh dari kasat mata kita gitu. Rasanya nano-nano ya. Nano-nano. Warna-warni. Namun ini adalah konsekuensi pilihan bahwa bagi saya pribadi education is the first. Kita punya prioritas project itu adalah pendidikan anak. Maka kita cari pendidikan itu pendidikan yang dibutuhkan oleh kami, oleh anak, oleh kami gitu, oleh kami. Singkat cerita, saya dengan anak, dengan istri dialog. Dialog, diskusi. Kita menawarkan bagaimana kalau adik pesantren itu dan dengan sepenuh hatinya, dan anak itu welcome, di welcome gitu. Tambah lagi ada dari sebuah pesantren yang datang ke sekolah anak saya itu presentasi, mengajak semua anak sekolah di sekolahnya itu ke pesantren, dan ada beberapa teman-temannya yang juga ikut ke sana, dan sekarang juga di sana sekolahnya sama. Jadi intinya adalah ini sebagai sebuah pilihan bahwa ada pendidikan itu yang bisa oleh mandiri oleh orang tuanya. Bagi orang tua yang punya kemampuan, kapasitas, waktu, itu mandiri karena tugasnya adalah orang tua kan. Tapi ada pendidikan kolaboratif. Jadi bukan kita nggak bisa, kan? Tapi ada beberapa fase-fase yang memang harus butuh kolaps dengan biah, lingkungan. Gitu. Pendidikan itu kan butuh lingkungan. Pengkondisian itu adalah hal-hal yang bisa membangun karakter anak. Maka hasil diskusi saya dengan anak, dengan istri, hari ini ya anak di jauh 4 jam perjalanan. Ya kita kan nggak akan sebut gitu ya, soalnya belum di endorse. Nah, kalau tadi kan basisnya logika nih, ya logika dalam artian komunikasi ini. Gimana nih perasaan? Karena ini juga akan menjadi referensi nih untuk para ayah-ayah yang baru yang akan ditinggalkan oleh anaknya dengan nekat, dengan memberanikan diri. Gimana dari aspek bahwa menguatkan diri atau memotivasi diri agar ya udahlah, nggak apa-apa gitu. Itu kan bukan hal yang mudah juga gitu. Betul. Prinsipnya adalah pokoknya Kang Andi banyak perasaan yang terkoyak, yang biasa bincang-bincang, biasa marah, biasa ngajak main. Sekarang di rumah nggak ada. Gitu. Jadi di awal itu kita mellow, sampai meneteskan air mata berkali-kali. Gitu kan mellow. Kangen adan, kangen bangun, dan sebagainya seperti itu. Tapi kita kembali kepada
awal kita punya komitmen bahwa ini adalah proyek langkah awal saja. Kita punya tujuan yang cukup panjang. Nah, jadi kita kembali kepada tujuan kita bahwa masa depan saya, istri dan anak kita harus lebih baik daripada masa depan orang-orang tua kita. Maka kita kuatkan, walaupun ya cerita dari istri pun demikian. Kita melau termehek-mehek gitu ya. Mengandung bawah. Yang dulu mah Kang Andi jarang lihat foto anak, sekarang mah jadi jadi rindu gitu ya. Kangen untuk dilihat. Sekolahnya update status, kita langsung lihat, oh nggak ada jong gitu ya. Kalau ada, wah, dan sebagainya. Intinya itu. Jadi ternyata memang ketika kita long distance itu kerinduan sangat terasa. Bener ya kata dia itu berat. Berat. Kalau sudah jauh baru terasa gitu. Tapi ini adalah proyek untuk masa depan. Kita kemudian legowo, kita lapang dada, terima, dan kita kuatkan. Kuatkan istri, kuatkan pribadi, dan juga kuatkan anak di perantauan. Itu, dan cerita dari anak pun demikian. Gimana? Dari awal dia tangguh, nggak nangis sama sekali gitu. Pengakuan beliau ya. Pas hari ketiganya, malam ketiganya, dia termehek-mehek. Kenapa? Kan saya sama istri nyelipin surat. Di kertas itu, di bindernya itu. Nah, malam ketiga dia bacanya langsung termehek-mehek gitu. Tapi ini jadi cerita yang sangat luar biasa indah gitu. Dan itu Sunda banget gitu. Sunda banget. Ya, maksudnya ketika memang ya dibanding misalnya dengan kultur yang berbeda-beda tentunya, tetapi ya itulah adalah hal yang wajar gitu sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu gitu kan saja. Karena ya saya juga tahun ini juga sama gitu. Tahun ini Yusuf juga saya punya anak perempuan yang hari ini sudah berpisah gitu. Nah, sama di pesantren juga ya? Sama di pesantren. Makanya sama-sama dong. Ya, makanya memang ini juga harus ketika saya membuat ini, saya sedang ingin menceritakan sebetulnya bahwa ketika anaknya di pesantren, ayahnya itu rindu gitu. Meskipun tadi ketika bicara kanan gitu ya. Justru ketika usia kelas 6 itu kan kita lebih banyak bentrok gitu kan. Betul. Banyak cerita lah. Ya justru lebih banyak kita diskusi yang emosinya justru meningkat gitu. Seperti itu. Makanya ya saya gitu hari ini memulai bercerita ini lebih ingin menceritakan bahwa kalau saya hari ini bahwa meyakinkan video ini juga ingin memastikan bahwa ayah itu tidak pernah baik-baik saja ketika ditinggalkan anaknya. Betul. Dalam artian ada sebuah rindu, ada sebuah rasa kasih sayang gitu ya. Makanya kalau saya hari ini bikin video, kalau Kang Yusuf katanya nulis buku ya? Alhamdulillah. Sudah dibawa. Sudah dibawa ya. Sudah siap diedar, jadi pengedar gitu? Pengedar. Siap. Masih bersifat personal dulu lah, terbatas gitu. Nanti mudah-mudahan ada penerbit yang tapi ini sudah dikondisikan seperti buku buat membangun psikologis anak bahwa ayahnya menemaninya dari kejauhan. Saya juga kaget, Kang Andi kaget nih. Gimana? Pada saat kemarin kita ke pesantren setelah orang tua, saya kemudian dilihatin buku ini, dibuka bagian pengantar saja. Emang saya sih dari hati ya gitu. Jadi baru nulis mukadimah aja langsung sambil nangis. Kemudian saya lihatkan pengantarnya, anakku langsung nangis. Wah, Masya Allah. Pokoknya ini cukup luar biasa. Ini adalah bentuk bahwa saya memang tidak bisa menemani tumbuh kembang anak langsung, Kang Andi. Tapi saya ingin menemani dengan karya. Jadi lihatlah, semelo apapun ya gitu, apapun itu ayahmu itu ingin lebih dekat gitu kan. Jadi belum mau kalau belum diedarkan gitu ya. Belum, masih terbatas. Kan gini, ada pengedar ya,
ada pengedar, ada penikmat. Penikmat tuh. Pemakai. Pemakai. Jadi setelah pemakai, pengedar kan? Ya maksudnya teh ya gitu. Baca bukunya, saya siap jadi pengedar gitu. Ya. Nanti di nomor ini. Siap, insya Allah. Jadi kan di lagi tahap. Oh. Kalau ternyata misalnya ada yang nerima, mungkin ya kita coba negosiasi secepatnya atau bagaimana. Kalau ternyata tidak ada, kita ambil jalur cepat. Nah, misalnya kita akan sebarkan. Karena saya juga ini lihat bukan hanya untuk anak, relevan buat untuk yang lain pun. Oh iya. Yang enggak ke pesantren pun bisa baca buku ini. Ya memang kita juga ini kalau ini fokusnya untuk santrinya gitu. Ini lebih fokus ke santri, tapi secara overall ini cocok juga buat siswa yang non santri gitu. Misalnya untuk ayahnya gitu ya, bundanya gitu. Iya. Karena kan tetap gitu ya, keterkaitan hati antara seorang anak dengan dengan orang tua itu kan pasti bakal kuat. Betul. Iya. Ya disadari atau tidak mungkin Kang Yusuf, semakin banyak tetesan air mata ayah dan ibunya, anaknya mungkin saja kan meneteskan gitu. Iya. Nah gitu. Jadi lebih ke nanti kan memang kalau kata Imam Syafi'i itu kan ya merantau lah gitu ya. Iya, betul. Ya kan merantau lah gitu. Karena merantau itu bagian dari cara mengetahui dunia luar juga. Kalau kata Imam Syafi'i, yakinlah akan ada pengganti ayah dan ibumu. Betul. Yaitu. Dan memang begitu, para ulama kan emang seperti itu. Iya. Imam Syafi'i itu usia 6 tahun itu udah mulai merantau. Udah merantau. Ya, udah mulai belajar kepada para masyayikh gitu, belajar fikih dan seterusnya. Termasuk Imam Malik, Imam Ahmad itu begitu sampai Imam Malik itu beliau nggak punya anggaran untuk belajar merantau kan. Malik sampai menjual atap rumahnya itu. Alat rumahnya, kemudian beliau pun kerja ngumpulin kayu bakar. Untuk apa? Untuk ongkos belajar, merantau kemana-mana. Nah, saya kira para ulama sudah memberikan langkah jejak langkah. Mereka juga merantau. Nggak apa-apa, it's okay. Allah bersama kita. Ya. Jadi untuk anak-anakku gitu, anak-anak kita gitu ya, untuk anak-anak kita bahwa dimanapun kalian berada. Bukan lagu ya, bukan dimanapun kalian berada gitu. Yakinlah bahwa kita sedang bersama Allah. Jalan kita adalah jalan yang ditempuh para ulama, di mana memang justru ini jalan surga kan ketika orang menuntut ilmu itu gitu ya. Pokoknya gini, bagi anak-anak nih, bukan para ayah ya abi tega ya, bukan membuang kalian. Iya gitu. Bukan membuang kalian, tapi kami sedang mengkondisikan kalian menjadi mutiara. Yang kelak nanti ketika mutiara ini kemudian diproduksi oleh kerang terbaik ya. Dan biah itu mungkin biah diantaranya. Ya, itu nanti akan menjadi mahal harganya. Kalau kalian, anak-anak kami ikhlas, legowo, kemudian belajar tuntas, tanggung jawab, disiplin, maka kami yakin nanti kalian masa depan akan lebih hebat daripada ayah ibu kalian. Insya Allah. Jadi mutiara yang sangat mewah dan mahal harganya. Wah, ini dari hati asli. Dari hati ini. Harapan orang tua. Ya kan dari hati bahwa kita punya mimpi besar itu. Betul. Ya, punya mimpi besar Kang Yusuf bahwa peradaban itu ya, atau doa kita ya, waj'alna lil muttaqina imam. Betul. Kan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya posisi anak kita di atas orang bertakwa. kan? Ya kan, berarti kan jadi anak-anakku gitu, anak-anak kita semuanya kalau nanti nonton video ini suatu saat bahwa kita sedang bercerita bahwa hari ini kita sedang merancang mimpi besar. Betul. Dan suatu saat ya kita akan berkumpul kembali di momen yang tepat gitu ya. Jadi jangan bencilah ayah ibumu karena ditempatkan di tempat yang tidak ada, misalnya tidak ada makanan yang
berbeda-beda, bermacam-macam menurut anak-anak kita lezat misalnya, atau bahkan HP gitu ya, kan bahkan HP gitu, karena tantangan hari ini kan luar biasa gitu ya, HP itu menjadi sahabat karib. Gitu. Saya gini, waktu kami silaturahmi, saya sempat penasaran kan anak saya juga suka main HP ya di rumah, gitu. Tapi nggak sampai berapa kecanduan ini nama, nggak sampai kecanduan. Saya tanya gini, Yur, gimana sekarang nggak main HP? Jawabannya enteng, biasa aja. Masya Allah. Sesimpel itu hidup gitu. Itu yang saya harapkan, biasa aja gitu. Kenapa? Karena HP itu saya kira hari ini menjadi tantangan terbesar bagi orang tua. Dan ini plusnya, dan ini plusnya bagi orang tua yang mohon maaf sebagai bentuk kasih sayangnya menitipkan di pesantren gitu. Karena tantangannya berat kalau di rumah kan. Betul. Sangat betul. Ya banyaklah nanti dari para psikolog ya bagaimana dampaknya handphone untuk anak-anak kita ini. Kalau mereka belum bisa punya kendali ya kita harus mengendalikan. Kalau nggak bisa kendalikan ya kita kolaborasi lah dengan lembaga kita. Nah, jadi intinya adalah Kang Andi, ini proyek besar masa depan anak kita. Gitu. Nanti muncul di masyarakat, kok tega sih? Nah, iya betul. Ini yang ingin kita sampaikan bersama-sama gitu, agar tega itu gimana, Ustaz? Kok tega gitu? Ini mungkin subjektif ya, pasti subjektif lah. Ada yang setuju, ada yang tidak. Percayakah bahwa lingkungan anak-anak kita hari ini adalah lingkungan yang kondusif? Silakan pikirkan, Anda punya anak hari ini, kemudian bergaul dengan teman-temannya di rumah. Kondusifkah untuk membangun masa depan anak-anak? Nah, kalau ternyata Anda ada keraguan, ada ada kekhawatiran lah intinya. Berarti itu ada problem di sana. Maka bagi yang punya kekhawatiran, coba kolaborasi. Nah, satu di antaranya adalah itu. Jadi mengkondisikan bi'ah, lingkungan, pengkondisian pembelajaran itu ya adalah hal yang sangat utama. Karena itu ketika hari ini kita mempersepsikan lingkungan kita nggak kondusif buat anak-anak kita, maka carilah gitu lingkungan yang kondusif. Dan asumsi saya pribadi, pesantren itu adalah satu di antara jawaban yang sangat tepat hari ini. Ya walaupun nanti ya karena subjektivitas gitu ya. Kalau memang masih bisa mampu di rumah, ya so what gitu loh. Silahkan saja untuk di rumah gitu. Cuma ya karena itu pilihan dan memang tidak segeneral itu anak ini bisa jadi tidak cocok juga untuk di pesantren dalam artian ya peran orang tuanya juga gitu kan. Pokoknya ini Kang Andi perlu komunikasi lah dengan anak dengan baik gitu. Ketika anaknya deal, kita support. Kalau anaknya nggak deal, jangan maksa gitu lah. Tapi kita tanggung jawab nanti kondisikan lingkungan di sekolahnya atau di pergaulan di rumahnya. Ya makanya memang kita sebenarnya Kang Yusuf berharap juga sebenarnya ke depan ada program bagi mereka yang tidak di pesantren gitu. Ya ketika anak kita di pesantren kan itu juga kan bagian dari sebagai bentuk tanggung jawab dan kekhawatiran gitu. Dan saya yakin Kang Yusuf ketika berbicara mau ke pesantren tidak itu ada bergemuruh gitu ya. Aduh gimana ini harus keluar dari rumah gitu kan. Itu pasti itu. Dan kita daruda gitu ya cik Sunda Masura. Karena anaknya berpikir, ayah saya sayang nggak sih kenapa saya harus disimpan di pesantren gitu. Cuma nanti Andi kalau anak kita menjiwai dia sebagai santri di pesantren itu, yang saya lihat justru anak kita merasa ternyata ayah nggak salah gitu. Ini tepat buat saya. Buktinya gini, anak saya itu Kang Andi 2 minggu di sana itu sudah kirim surat dan dia bilang aku betah di sini. Nah, gitu seperti itu. Tenang kan? Akhirnya kan dia tenang. Alhamdulillah. Walaupun pada saat silaturahmi anggur be mengelung bawah gitu. Tapi udah merasakan itu karena anak menjiwai betah, kemudian mulai sudah
bergaul dengan teman-temannya dan seterusnya. Dan ini sangat penting nih bagi para pengurus pesantren. Ini sangat diharapkan lingkungan di pesantren itu harus dikondisifkan. Gini Kang Andi, hari pertama anak itu kita antarkan, itu sudah mulai ada aura betah. Gitu. Kelasnya itu nggak diem, nggak dilihatin, tapi bagaimana membangun motivasi. Simpen barang di asrama, dimaskan, tiba-tiba udah keluar lagi main, coba. Itu teh kita belum pulang dari pesantren. Udah dapat chemistry-nya. Gitu. Aku udah keluar lagi, saya samperin gitu. Oh ya udah ada chemistry-nya. Itu bukan temannya, kakak kelas. Iya, pengkondisian agar mereka betah itu gitu. Dan itu konsep yang harus dilaksanakan oleh semuanya gitu ya, agar bukan serasa rumah baru gitu ya. Karena adaptasi itu kan ya dengan karakter yang hari ini introvert, extrovert gitu kan ya. Betul. Ini menjadi ruang yang bagus itu ya bagi kita, bagi para pimpinan pesantren gitu ya. Memang diharapkan agar mereka langsung feel-nya dapat gitu. Oh, ini tempat saya gitu, dan bukan barak yang mohon maaf gitu ya, misalnya kamu harus kesini gitu. Enggak gitu ya. Tapi bagi dia ada kesadaran gitu ya. Jadi hari ini sudah ikhlas. Dari awal udah ikhlas. Tapi tidak ikhlas juga harus nangis, itu juga bagian dari ikhlas kan? Betul. Iya. Ada bener itu udah normal ya. Pokoknya setiap kali beberapa momen itu lihat HP, lihat wajahnya nangis, itu adalah hal-hal yang normal. Itu tabungan rindu yang nanti akan kita buka. Gitu. Prinsipnya adalah walaupun secara jarak kita terbentang, tapi secara emosional, kemudian secara spiritual kita ketemu di doa. Ya betul. Dalam sujud kita bertemu gitu. Betul. Ya, jadi sahabat semuanya, teman-teman Rumah Bercerita, cerita kali ini saya kira cukup sekian. Ya, karena memang pembuka dan kita akan bercerita panjang di lain waktu. Jadi Ustaz, jadi Kang Yusuf, buku ini kita kita itu maksudnya saya sebagai pengedar, Yesus sebagai pembuat tuh. Kira-kira mau kapan? Belum ada informasi apapun. Belum ada, insya Allah nanti secepatnya lah. Kalau sudah ada kick off, kita akan segera informasikan launching. Dan ini masih pre-launching. Jadi kita siap jadi, kalau saya siap jadi wasitnya. Pirwit gitu. Oke, kita ini gitu. Ya, sahabat semuanya, alhamdulillah ya, obrolan kita walaupun kamana mendi gitu, tapi lagi-lagi sedang menguatkan kita, menguatkan para ayah bunda bahwa proses anak kita itu sedang berada di jalan yang baik gitu. Bahwa mereka sedang berusaha, dan kita juga merasakan bahwa fa inna ladzi dzal aish gitu ya, sesungguhnya lezatnya kehidupan itu kan dari berusaha kan. Jadi kalau tiba-tiba dapat, biasanya kurang greget gitu ya, gitu kan. Closingnya adalah setiap orang punya pilihan. Maka kita tetapkan pilihan yang terbaik dan bertanggung jawab. Mengawal pilihan tersebut, bahwa ini pilihan untuk proyek prioritas. Ujung-ujungnya adalah sama, ujungnya sama. Kita punya tujuan jangka panjang, bahwa bagaimana anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleh. Cara mangga itu punya istiadat masing-masing. Istiadat saya adalah anak dipesantrenkan. Ya, dimanapun anak kita ditempatkan, itu adalah tetap tanggung jawab kita. Betul. Ya, semoga sehat selalu, Kang Yusuf. Amin. Kita rehat sejenak, kita akhiri saja dengan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehat selalu, ayah bunda semuanya, sehat selalu Kang Yusuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.